Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Warnermatic. Teman-teman pasti pernah ngalamin betulin mobil itu keluar biaya besar karena melakukan penggantian komponen atau spare part yang tidak semestinya. Jadi komponen atau spare part itu mestinya nggak diganti karena salah diagnosa, terus kemudian diganti. Atau diperbaiki macam-macam, udah dibongkar segala macam, diganti ini itu, dibongkar ini itu, terus tetap juga nggak bener, keluar biaya besar. Atau juga mungkin benar gitu, tapi beberapa hal yang seharusnya tidak perlu diganti, akhirnya diganti. Mungkin juga teman-teman pernah ngalamin betulin mobil nggak bener-bener ya. Udah pergi ke bengkel sana, ke bengkel sini, ke muter-muter lah, ke banyak bengkel, baik yang resmi maupun yang bengkel non resmi, tapi nggak bener juga, padahal sudah diganti komponen yang macam-macam sesuai dengan anjuran atau arahan dari si teknisi ahli. Bahkan apa namanya, mungkin juga teman-teman pernah ngalamin mau beli mobil Matic, baik itu second ya, udah mau dibeli nih, tapi teman-teman bingung kira-kira kalau mobil ini gue beli kerusakannya apa aja, dan kerusakan ini kalau gue betulin butuh biaya berapa besar, sehingga ketika gue mau beli mobil ini nggak rugi gitu ya. Nah, hal-hal ini saya yakin pasti pernah dialami oleh teman-teman. Juga mungkin ketika datang ke satu bengkel, mentok nih, udah dibenerin segala macem tapi tetap nggak bisa juga gitu, bengkelnya nyerah atau teman-teman sendiri juga nyerah, atau mungkin teman-teman yang berasal dari komunitas pernah juga dapat saran dari teman yang lain, oh mobilmu rusaknya gini, lo ganti aja ini, atau mobilmu ada masalah di bagian ini, mesti diganti dengan yang ini misalnya, tapi setelah diturutin ternyata nggak bener juga gitu, sehingga buang-buang duit gitu. Nah, kasus seperti ini saya yakin pernah dialami oleh banyak orang. Memang tidak semua, tetapi saya kira banyak yang mengalami hal-hal begitu. Dari mengganti komponen yang nggak semestinya, terus mendiagnosa dan melakukan pekerjaan perbaikan yang tidak semestinya. Nah, hal-hal ini kan kemudian menciptakan biaya perbaikan yang tinggi. Sehingga benerin mobil itu kesannya menjadi lebih mahal, kesannya menjadi butuh biaya besar, padahal semestinya nggak begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Itu salah satunya karena misdiagnosa atau misanalisa ya. Jadi mengapa perbaikan mobil itu kemudian memakan biaya besar, hal-hal yang tidak perlu diganti. Mas'ab, beruntung kalau bener, tapi kalau nggak bener juga kan itu masalah. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Salah satunya karena misdiagnosa. Jadi kesalahan dalam mendiagnosa permasalahan mobil pada awal perbaikan itu menentukan kemudian akan terjadi pemborosan biaya perbaikan atau tidak gitu ya. Nah, kebanyakan mobil sekarang kan eranya udah computerized, udah kelistrikan, dan orang menganggap bahwa dengan melakukan proses scanning, terus kemudian mereka diagnosa, pasti itu masalahnya sesuai yang ditunjukkan sama hasil scan itu. Perlu saya garis bawahi bahwa perbaikan mobil tidak sesederhana itu. Jadi apa yang ditunjukkan dalam scan itu belum tentu itu yang masalah gitu ya. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa oh ya ada indikator faultnya, fault kodenya itu sekian, nah, misalnya P0745 misalnya, oh berarti ini ada problem di titik sini nih misalnya. Terus kemudian teman-teman menyimpulkan bahwa yaitu komponen itu diganti gitu. Nah, tidak sesimpel itu mikirnya dalam proses diagnosa. Nah, kebanyakan orang-orang berpikir begitu, sehingga ketika mereka melakukan diagnosa dianggap itu masalahnya. Ketika dilakukan pergantian ternyata amsyong, ternyata nggak bener juga, sudah diganti gitu. Oh, saya udah ganti ini tapi nggak bener juga. Nah, karena itu dari hasil diagnosa masih diperlukan analisa lagi. Jadi kemungkinannya apa saja, ini juga harus dipertimbangkan. Apakah benar komponen itu yang masalah, ataukah ada gangguan lain yang memicu kemudian sensor itu salah dalam mendeteksi putaran misalnya.
Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan, karena itu dibutuhkan seorang analyzer ya, seorang yang mampu untuk mendiagnosa itu dengan baik. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, karena sekarang ini ada Halo Mobil. Jadi ada Halo Mobil. Halo Mobil itu apa sih? Halo Mobil itu adalah layanan konsultasi dan diagnosa dan analisa kerusakan-kerusakan mobil. Jadi kalau teman-teman punya kesulitan seperti yang saya sebutkan tadi di atas, mau beli mobil second bingung, kira-kira diagnosanya ini butuh berapa sih perbaikannya, atau mau pergi ke bengkel, mau ngancer-ngancer nih estimasinya berapa, bingung, atau sudah pergi ke bengkel mana-mana nggak bener-bener juga, bingung juga, atau mungkin kalian bengkel udah benerin mobil-mobil customer tapi tetap nggak bener juga gitu. Nah, kalian bisa manfaatin layanan konsultasi dan diagnosa dan analisa di Halo Mobil ini. Nah, tentu Halo Mobil ini bukan layanan gratis gitu ya, karena pengetahuan itu kan ada harganya, pengetahuan itu ada nilainya. Untuk mendapatkan pengetahuan yang baik dan pengalaman yang baik kan orang butuh waktu, butuh biaya, butuh investasi dan sebagainya, sehingga memang tidak gratis gitu ya, tetapi juga tidak mahal-mahal amat, sehingga akan terjangkau oleh teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman yang punya kesulitan itu langsung aja hubungi Halo Mobil, dan via WA ya, via WhatsApp nanti akan direspon oleh tim dari Halo Mobil. Nah, ada berapa sih kategori konsultasi dan diagnosa dan analisa ini? Di Halo Mobil ada 4 kategori. Yang pertama itu kategori umum. Jadi kategori umum ini masalah-masalah yang terjadi baik pada mobil matic dan mobil manual di luar problem transmisi matic, kelistrikan dan computerized untuk mobil yang dirakit di Indonesia atau istilahnya CKD. Jadi kalau teman-teman punya mobil CKD, keluhannya di luar masalah matic, kelistrikan dan transmisi dan kelistrikan dan computerized, maka teman-teman bisa memanfaatkan layanan ini hanya dengan biaya 100.000. Jadi masalah apa aja, WA aja langsung dan nanti segera akan direspon. Nah, yang kedua itu kategori khusus ya. Kategori khusus ini khusus untuk teman-teman yang punya mobil yang CBU. Jadi mobil CBU yang dirakit dari luar, yang diimpor utuh ke Indonesia, baik itu mobil Asia, Eropa maupun Amerika, yang problemnya di luar transmisi matic dan kelistrikan atau computerized. Itu teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas layanan untuk kategori khusus. Nah, yang ketiga adalah kategori premium. Kategori premium itu adalah layanan untuk konsultasi dan diagnosa dan analisa untuk mobil-mobil yang mengalami masalah atau gangguan transmisi matic, kelistrikan dan computerized, terutama baik itu meliputi mobil CKD maupun mobil CBU, jadi mobil yang dirakit di sini maupun mobil yang impor utuh. Nah, layanan keempat itu masuk kategori spesial, karena ini layanan ini dikhususkan bagi teman-teman yang ya mungkin suka beli mobil second, atau teman-teman dagang ya, mau naksir mobil, mau mengestimasi ini kira-kira kalau ada rusak di transmisi gue mesti betulin berapa ya, atau kira-kira kalau gue ini rusak di kaki-kaki mesti betulin berapa ya. Nah, ini ada layanan spesial, jadi gak usah khawatir teman-teman, nanti ketika mau beli mobil ini jangan bayar dulu ya, nanti info akan kita berikan, oh nanti estimasinya perbaikannya akan makan biaya segini, sehingga teman-teman nggak apa ya istilahnya kejeblos ya, udah beli terus kemudian keluar biaya yang besar yang tidak terduga hanya karena teman-teman nggak ngerti, nggak bisa mengestimasi berapa kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan ke depannya. Nah, layanan Halo Mobil ini ya satu-satunya di Indonesia ya, belum banyak yang main di atau masuk ke layanan ini, karena memang untuk memberikan layanan konsultasi dan diagnosa juga analisa itu nggak gampang gitu. Jadi perlu expertise, perlu keahlian, dan kami punya tim. Jadi tim yang di transmisi matic ada sendiri, tim yang di engine ada sendiri, tim terkait dengan bagian-bagian di luar mesin dan transmisi ada sendiri, baik AC maupun alternator maupun aksesoris ya, kami juga ada sendiri. Dan tentunya tim di bagian kelistrikan dan computerized. Jadi teman-teman nggak usah
khawatir, tetapi saya ingatkan juga bagi teman-teman yang mau memanfaatkan layanan konsultasi di Halo Mobil ini, saya sarankan untuk membaca disclaimer dengan baik-baik ya, karena perbaikan mobil matic atau mobil manual zaman sekarang ini kan tidak mudah karena sistem komputerisnya kompleks. Hubungan antara satu modul dengan yang lainnya itu benar-benar rumit dan kompleks, sehingga perbaikannya itu memang harus dilakukan oleh orang-orang yang punya pengetahuan yang baik dan kompetensi yang baik, juga pengalaman yang baik, sehingga mereka mampu melakukan perbaikan dengan baik, terus tidak kemudian muncul masalah-masalah baru hanya karena kesalahan penanganan ya. Jangan sampai teman-teman, saya kira begitu ya. Jadi balik lagi, silakan siapa saja yang mau memanfaatkan jasa ini boleh, kalian yang bekerja di bengkel boleh, kalian yang pemilik mobil sendiri boleh ya, mobil tetangga yang mau ditanyain juga boleh, dan dimanapun kalian berada boleh. Jadi mau teman-teman di Jakarta, tinggal di Jakarta, boleh manfaatin layanan ini. Mau di Sumatera misalnya, dari ujung Aceh sampai ke Lampung boleh ya, Kalimantan Selatan, Utara, Selatan ke Timur boleh ya, juga Sulawesi ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Maluku, silakan, NTT, Bali. Jadi yang jauh-jauh juga saya rasa ini akan membantu, karena teman-teman di daerah saya tahu banyak mengalami kesulitan dalam diagnosa dan analisa ini, sehingga yang terjadi kemudian udah benerin mobil capek-capek, udah ganti ini itu, nggak bener-bener juga. Kenapa? Ya karena salah diagnosa, salah analisa itu tadi. Jadi sekarang teman-teman nggak usah khawatir lagi, karena sudah ada Halo Mobil. Jadi dengan ada Halo Mobil ini akan mempercepat proses kerja, akan memudahkan teman-teman dalam bekerja, dan akan mendapatkan lebih banyak kepastian. Kenapa? Karena yang mobilnya yang dibenerin bisa cepat jadi, terus kemudian cepat jadi duit gitu ya, sehingga bisa cepat ngerjain yang lain juga, sehingga bengkelnya akan rame. Dan teman-teman yang memang hobi ngulak-alik mobil, hobi kotak-katik mobil, mereka bisa melakukannya sendiri tanpa harus datang ke bengkel misalnya. Oh saya suka otak-atik sendiri, ya otak-atik aja gitu kan, toh udah dapat tunjuknya yang pas untuk diagnosa dan analisa itu ya. Itu aja dari saya, semoga info ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa manfaatkan bener Halo Mobil ini dengan baik, karena ini akan membantu teman-teman dalam proses diagnosa dan analisa. Oke, sampai jumpa.